Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita mulai pujian kita dengan sungguh besar setiamu. Selamanya
supaya mereka boleh sampai di sini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dengan doa kami alaskan hanya di dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Masih kuat berdiri Bapak Saudara. Kita lanjut pujian kita dengan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Puji Tuhan, saya silakan untuk duduk kembali. Memang Tuhan itu sangat baik buat kita. Ada amin, Bapak Saudara. Amin. Mari kita sambung pujian kita dengan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan.
Puji Tuhan, shalom. Alhamdulillah, ya betul harusnya papanya. Tapi ketika mau berangkat sesudah saksi, papa itu susah nyusun kata-kata katanya gitu. Jadi saya perwakilan, alhamdulillah, puji Tuhan. Tepatnya hari ini tanggal 12 Maret, papanya dari anak-anak, suami saya boleh bertambah 1 tahun menjadi 42 tahun. Puji Tuhan, sepanjang hidupnya boleh diberkati Tuhan, boleh disertai Tuhan. Dan di umur 42 tahun ini cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, biar Tuhan yang atur saja kehidupan ini, biar Tuhan yang tuntun saja bagaimana arahnya. Karena ada satu kesaksian Bapak Saudara yang sekarang saya mau saksikan sore hari ini, bahwa dari saya ketika mendengar berita pertengahan Januari mau ke akhir Januari itu, bahwa dari pemerintah ada tentang RKAB pertambangan itu yang harus dipangkas hampir 50%. Jadi otomatis mengurangi produksi, terjadi PHK massal, terjadi banyak yang dirumahkan. Bahkan hampir ini sudah mendekati 19 juta orang. Saya waktu mendengar berita itu, Bapak Saudara, jantungnya langsung kayak duk gitu ya, kencang sekali, sampai kayak nggak bisa nafas gitu. Tapi akhirnya saya cuma saat itu akhir Januari, saya cuma datang kepada Tuhan, saya cuma sujud di hadapan Tuhan, saya cuma nangis, saya cuma katakan bahwa Papa, saya sudah di titik nol, saya nggak punya kekuatan apapun, saya lemah, saya nggak punya daya apapun. Tapi saya nggak mau dalam kehidupan sehari-hari saya, ketika saya melayani Tuhan, ketika saya melayani anak-anak saya dalam sehari-hari, saya sakit, baik tubuh saya, baik pikiran saya, baik hati saya. Saya pasrah sama Tuhan. Hari-hari saya cuma serahkan itu sama Tuhan Yesus. Dan saya ingat cerita Esther, tentang Esther yang berpuasa, dan yang puasa Esther yang membalikkan keadaan yang saya pahami, bahwa tapi saya nggak kuat Tuhan untuk puasa 3 hari gitu. Boleh ya Bapak, kalau saya berpuasa, yang saya niatkan hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Hari demi hari, minggu demi minggu kita lewati. Dan puji Tuhan, ketika papanya mau cuti, ada kabar bahwa dia tetap bekerja. Itu luar biasa. Kado untuk Tuhan. Saya cuma saat itu mendengar Tuhan Yesus baik. Itu aja saya mau katakan, bahwa ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, kita nyatakan dengan kerendahan hati kita, dengan kelemahan apapun, karena kita itu memang gak mampu apa-apa, kita gak mampu mengubah keadaan yang ada Bapak Saudara. Tapi yang saya meyakini saat ini, bahwa mukjizat Tuhan itu ada dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan itu yang kami alami, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya begitu juga buat anak-anak Tuhan yang lain. Pasti Tuhan juga pelihara, Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk saya dan saudara. Untuk seluruh jemaat tempat ini saya juga berdoa semuanya semakin diberkati di tahun ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan semoga kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi saya dan saudara semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun Bapak saya yang berumur 42. Sudah semakin tua. Puji Tuhan, mari saya udah bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan.
Kita pujikan betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima
Bapa yang ada di dalam surga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kami yakini dan kami percaya ada bersama dengan kami sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami sudah naikkan pujian, kami boleh menyaksikan kebaikan-Mu. Biarlah ini satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, di mana kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus mengalir atas kami hamba-Mu, mengalir atas seluruh jemaat Tuhan, sehingga kebenaran Tuhan boleh menjadi bahagian hidup kami, boleh memberikan kekuatan untuk kami melangkah di hari-hari ke depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam melayani sore ini. Ini doa sembahyang kami kepadamu ya Bapa. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat sore pemuda remaja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat tadi umurnya Pak Edi itu 24 tahun. Karena minggu kemarin saya guyon gitu ya, tak bilang 4 dan 24. Kok tadi juga di pikiran saya seperti itu. Jadi saat saya menyapa Bapak Ibu Saudara, saya katakan pemuda remaja. Ya, berarti semua muda ya. Kalau pemimpin pujian tadi katakan papanya sudah tua. Ya, tapi tidak sengaja Bapak Ibu Saudara. Berarti Bapak Ibu Saudara dan saya orang-orang yang muda. Amin. Maksudnya kekuatan kita ya. Umur boleh bertambah ya, tetapi kekuatan baru dari Tuhan Yesus jadi bagian saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita lihat Alkitab kita. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Matius pasal yang ke-24. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Perikop, judul dari perikop yang ada, nasihat supaya berjaga-jaga. Matius pasal 24 ayat 37 mulai. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada harimu masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita mendengar berita atau kita melihat lewat YouTube atau lewat acara televisi, di mana di belahan dunia sana itu ya terjadi perang ya. Kalau mendengar dan melihat keadaan yang seperti itu, walaupun jauh ya, hati saya terus terang takut ya. Dengar saja perang, rasa gelisah, rasa takut ya. Dan itu terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita lihat di
di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil Matius pasal 24-25, judul besar ditulis di situ, khotbah tentang akhir zaman. Ya, di dalam setiap judul perikop itu ada ditulis permulaan penderitaan, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jujur sekalipun kita percaya sungguh sama Tuhan, kalau kita mendengar, melihat kondisi perang yang ada, ya pasti takut. Betul? Apalagi ada yang katakan sekarang itu perangnya itu lebih modern dari perang berapa puluh tahun yang lalu. Jadi nuklir, bom-bomnya itu bukan yang ecek-ecek Bapak Ibu Saudara, yang bisa membuat manusia dalam dunia ini akan mengalami sesuatu yang ada penyakit baru bisa jadi karena radiasi dan segala macam ya nuklir yang ada di sana. Itu akan berdampak juga kepada kita yang ada di Indonesia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sudahlah, seperti bunikan kata-kata tadi, wes pokoknya pasrah wes, dalam hal pekerjaan saja, dalam hal tugas suami, dengar berita PHK, dengar ada berita-berita akan dirumahkan sekian ribu orang, sekian puluh ribu karyawan, takut. Tapi berserah hanya sama Tuhan. Amin. Nah, di sini juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya dikatakan sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada harimu masuk ke dalam bahtera. Kalau di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, di situ bukan hanya tentang Nuh yang ditulis di Injil Lukas pasal 17 ayat 26 ya. Injil Lukas pasal 17 ayat 26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya, dan seterusnya. Nah, pemuda remaja pemuda remaja, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena setiap minggu lah ya di pemuda remaja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat ya, di mana Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga, ya, karena menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini, akan banyak hal yang terjadi seperti dikatakan di sini, seperti yang terjadi di zaman Nuh. Dan di dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 29 yang juga terjadi di zaman Lot. Keadaan apa yang terjadi saat itu Bapak Ibu Saudara? Ternyata dalam keadaan di zaman itu, boleh dibilang manusia tidak sebanyak hari ini ya. Waktu itu mungkin manusia ya masih sedikit lah di bumi ini. Tetapi keadaan manusia saat itu Bapak Ibu Saudara
kejahatannya sungguh luar biasa, ya. Sehingga kalau kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, kalau saya tidak keliru, di situ ditulis di mana kejahatan manusia sampai-sampai dikatakan Tuhan itu menyesal. Tuhan itu melihat keadaan manusia itu sudah rusak, ya. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai 22 tentang riwayat Nuh, di mana Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya. Jadi pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, bayangkan berapa ribu tahun yang lalu, kondisi manusia itu sudah bobrok, kondisi manusia itu sudah rusak, ya. Tuhan melihat bahwa keadaan yang benar-benar rusak, sehingga Tuhan katakan, aku memutuskan untuk mengakhiri segala hidup, segala makhluk. Ya. Kondisi saat itu hampir sama dengan kondisi yang terjadi di zaman Lot, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Di mana dikatakan moralitas manusia menjadi merosot, ya. Manusia sudah tidak mengindahkan firman Tuhan. Mereka mementingkan diri sendiri. Coba kita melihat, kita merenungkan keadaan hari-hari ini juga. Keadaan yang juga manusia itu semakin hari semakin tidak lagi mementingkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita yang ada di tempat ini, kita masih dapat menikmati Tuhan. Amin. Kita masih bisa beribadah sama Tuhan. Kita masih bisa bawa diri kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Tetapi kondisi di luar sana Bapak Ibu Saudara, ya, keadaan yang seperti terjadi di zaman Nuh dan zaman Lot. Moralitas manusia merosot. Orang kawin mawin saat ini. Kawin cerai itu bukan hal lagi yang apa ya? Yang sakral, di mana orang punya keluarga, suami istri, ya. Hidup nikah itu sekarang banyak orang yang sudah tidak lagi menikmati. Itu anugerah Tuhan, itu karunia Tuhan. Melihat keadaan di luar sana, enak ya, nikah hari ini berapa bulan, terus tidak cocok cerai, ya kawin lagi. Tapi anak-anak Tuhan tidak setia sampai maut yang memisahkan. Ya. Juga dikatakan di dalam Matius tadi, Bapak Ibu Saudara perhatikan, Matius pasal yang ke-24 tadi dikatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Makan minum boleh tidak Bapak Ibu Saudara? Boleh, karena kalau kita tidak makan, tidak minum, ya tubuh kita tidak kuat. Dan memang manusia harus makan, harus minum, ya. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, masalah makan minum ini bagi zaman Nuh dan zaman Lot dan zaman sekarang ini, ya, untuk lebih banyak untuk memenuhi keinginan daging, hawa nafsu, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan
ya kita menikmati setiap berkat Tuhan tentunya, ya, makanan, minuman yang ada dalam setiap keluarga kita. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang ada di luar sana, masalah makan minum itu adalah untuk memenuhi hawa nafsu mereka, ya. Apalagi sekarang itu makanan siap saji dan sebagainya itu cepat untuk didapatkan, banyak macamnya. Bukan tidak boleh kita menikmati Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau makan minum itu yang kita utamakan dalam hidup ini dibanding kita mengutamakan Tuhan, nah itu yang salah, ya. Bahkan dikatakan moralitas manusia yang merosot itu Bapak Ibu Saudara, masalah kepuasan yang tidak wajar, percabulan dan sebagainya. Bayangkan di zaman Lot Bapak Ibu Saudara, saat Lot kedatangan 2 tamu yang diutus Tuhan untuk mengeluarkan Lot dari kota Sodom dan Gomora. Orang-orang Sodom itu mau memakai kedua utusan Tuhan ini, ya. Mereka tidak peduli. Padahal Lot katakan, ini loh aku punya anak perawan 2, silakan kamu pakai. Bayangkan, karena Lot menghargai, menghormati kehadiran tamu yang Tuhan utus malaikat untuk membawa Lot keluar dari Sodom. Karena kota Sodom mau dibakar sama Tuhan dengan api beneran. Orang Sodom mereka menggedor-gedor pintunya rumahnya Lot, ayo berikan tamumu itu untuk kami pakai. Bayangkan saudara, zaman itu. Zaman sekarang pun lebih ngeri lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Saya tadi buka di dalam HP saya, di situ ada hal yang mengatakan bahwa di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada data dari Wikipedia, dikatakan bahwa Amerika sebagai negara dengan pengaruh media, perfilman, musik, dan teknologi terbesar bagi dunia, ternyata adalah negara kelima dengan jumlah LGBT terbanyak. Ini tahun kemarin Bapak Ibu Saudara, ya. California adalah negara bagian paling banyak gay, ya, yaitu dengan pasangan 92,138 pasangan gay. Amerika ternyata memimpin dunia dalam dosa Sodom dan Gomora hari-hari. Bahkan di negara-negara maju, untuk pendeta itu harus memberkati orang-orang yang menikah sesama jenis. Dosa yang bertambah, dosa yang meningkat luar biasa, yang pernah terjadi di zaman Nuh dan Lot itu sangat luar biasa terjadi di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga ada satu hamba Tuhan besar, yaitu Bapak Pendeta Billy Graham, pernah mengatakan tentang negaranya, karena dia orang Amerika, seandainya Tuhan tidak menghukum Los Angeles yang telah memiliki 220 cabang di 37 bagian dan didirikan bagi kaum LGBT. Tahu beberapa waktu lalu ada kebakaran hebat, ya, yang terjadi di Amerika sana. Rumah-rumah para artis-artis dunia, orang-orang yang hebat, ya, terjadi kebakaran yang sangat mengerikan. Sehingga Billy Graham katakan,
Seandainya Tuhan tidak menghukum ya orang yang ada di Los Angeles, kiranya Tuhan perlu minta maaf kepada penduduk Sodom dan Gomora yang dihukum karena kenajisan. Di lain kesempatan Billy Graham pun berkata, seperti Sodom dan Gomora tidak bisa luput dari penghukuman, maka begitu pula dengan Amerika. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang terjadi di sana. Apakah di Indonesia tidak ada? Ada Bapak Ibu Saudara, cuma tidak terekspos seperti yang ada di luar sana. Bahkan dikatakan, namun apakah hanya Amerika saja yang mengalami kemerosotan moral? Enggak. Ternyata kemerosotan moral itu juga terjadi di Korea Selatan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya. Korea Selatan, Kongo, Thailand, ya. Bahkan dikatakan Thailand, negara tetangga dengan Indonesia ini, satu negara yang paling toleran terhadap homoitas seksual, LGBT, sodomi dan pelacuran di Thailand legal secara hukum. Bahkan otoritas pariwisata Thailand mempromosikan negaranya sebagai tempat ramah bagi kaum gay. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak muda, biarlah kita, memang kita tidak bisa membentengi kehidupan anak-anak kita ya, tidak bisa memagari mereka, menjaga mereka sepanjang hari, apalagi yang sudah keluar kota, yang sudah jauh dari pengawasan kita sebagai orang tua. Kita hanya bisa mohon Tuhan Yesus pagari anak-anak kami. Amin. Karena dosa yang hari-hari ini sementara merajalela itu terjadi dari berbagai lapisan manusia, masyarakat, ya, dari orang-orang muda sampai orang-orang tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, ayo. Harus berjaga-jaga, harus waspada menghadapi keadaan dunia pada hari-hari ini. Biarlah kehidupan kita yang saat ini hidup berkenan kepada Tuhan, kita bawa hidup kita, minta kekudusan yang dari Tuhan, minta untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, itu terus berlanjut sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Karena kalau tidak, kalau kita terbawa dengan arus dunia yang ada, ya, kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apatah lagi dikatakan bahwa kedatangan Tuhan kedua kali itu, ayat yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu waspada. Amin. Bukan hanya orang tua saja. Papa mamaku aja yang berjaga-jaga, kan papa mama udah tua, aku kan masih muda. Semua kita sebagai anak Tuhan, ya, jangan sampai kondisi yang dikatakan terjadi di zaman Nuh dalam Lukas 17 ayat 6-29, ada juga tulis itu terjadi di zaman Lot, itu terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita buka 2 Timotius, keadaan manusia akhir zaman. Semoga
ini tidak terjadi dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Baca sama-sama ya. Sudah dapat? 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4, keadaan manusia pada akhir zaman. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah peringatkan di dalam Injil Matius tadi, ayo sebagai anak-anak Tuhan kita harus berjaga-jaga, ya. Kita harus waspada dalam hidup kita, menjalani hidup dalam dunia ini, karena ada banyak di luar sana kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan yang mau menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan, yang mau menyeret anak-anak Tuhan, yang mau menyeret kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup di luar kehendaknya Tuhan. Dan di dalam 2 Timotius ini diingatkan lagi, begini loh keadaan manusia akhir zaman. Kita berdoa semoga hal ini tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Baik kita sebagai anak-anak muda, remaja, kita sebagai orang-orang tua. Agar saat Yesus Tuhan Juru Selamat kita datang yang kedua kali, kita didapatinya menjadi orang-orang yang berkenan, orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar di hadapannya. Memang susah Bapak Ibu Saudara ya, untuk membawa hidup ini sesuai dengan maunya Tuhan Yesus itu susah. Tetapi kalau hati kita rindu, hati kita mau, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Dia akan memampukan kita, dia akan menolong kita, dia Yesus yang akan menyertai kita. Karena dia tahu kekuatan kita itu terbatas. Tetapi kekuatan kuasa dari Tuhan itu dahsyat luar biasa, yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara, memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak hidup seperti yang ada tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Ya, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang suka dengan firman Tuhan, yang menjaga diri kita ini, ya, tidak tercemar dengan kekotoran dunia yang ada hari-hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita, Roh Kudus yang memampukan kita, yang menguatkan kita untuk kita hidup terus waspada, berjaga-jaga, siap siaga, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian. Liku-liku
dengan sayap-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan yang luar biasa itu selalu melingkupi hidup kita, selalu memproteksi kita. Haleluya. Sehingga kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan.
kami yang bisa saja membuat kami tergelincir, yang bisa membuat hidup kami tidak karu-karuan. Tetapi kami punya Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, badai sekalipun, kami akan terbang seperti Raja Wali, sehingga badai itu membuat kami semakin naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itulah sebabnya Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, untuk menghadapi kehidupan dunia yang semakin hari bisa saja membuat kami jatuh. Tetapi kami berseru, berharap, bersandar kepada Tuhan, supaya hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak, haleluya, jatuh di dalam dosa-dosa akhir zaman, tetapi kami tetap melangkah bersama dengan kekuatan Tuhan. Kami boleh mampu karena Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu membuat kami, haleluya, semakin waspada, sehingga hidup kami tetap dalam naungan Tuhan. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu. Kami sadar kami lemah, kami sadar kami tidak mampu, kami sadar dunia terlalu besar, tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari kehidupan dunia yang ada. Ada Yesus yang lebih besar, yang sanggup mengatasi apapun yang ada di sekitar kami. Itu sebabnya kami mau berseru terus dan hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan andalan kami adalah andalan yang terhebat, yang tidak pernah kalah, tidak pernah gagal. Engkaulah Yesus, Engkaulah yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Memberkati kami malam hari ini, anak-anak yang datang. Tuhan memberkati Bu Miss Rukia, Tuhan memberkati Bu Paini, Tuhan memberkati Pak Kardi, Tuhan memberkati Bu Suparmini, Tuhan memberkati, haleluya, Pak Wanto, memberkati Bu Niken, memberkati kedua anak mereka, Ibel dan Angelica. Tuhan memberkati Fanya, Tuhan memberkati Daniel, Tuhan memberkati Johan, Tuhan memberkati Yona, Tuhan memberkati Alvina, Tuhan memberkati kami hamba suami istri. Tuhan memberkati Catherine juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehadiran kami tidak sia-sia, tapi Tuhan punya rencana bagi kami untuk berkat itu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, karena apa yang Tuhan buat dalam hidup kami adalah yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kami, dan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Rohnya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih. Kita bawa pulang berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.